Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, banyak di antara akidah dan keyakinan yang tersebar di masyarakat kita bersumber dari mitos dan tahayul. Asal usul pocong. Selain hantu kuntilanak, ternyata hantu pocong juga merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti oleh masyarakat. Lalu seperti apakah hantu pocong yang sebenarnya? Dan seperti apakah sejarah hantu pocong dalam ajaran Islam? Temukan jawabannya dengan menonton hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus syiar Islam. Sahabat rahimakumullah, lalu bagaimana sejarah yang sebenarnya tentang asal-usul hantu pocong tersebut? Asal-usul hantu pocong. Sejarah pocong hantu paling seram. Selain hantu kuntilanak, ternyata hantu pocong juga merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti oleh masyarakat kita. Banyak masyarakat kita yang berasumsi bahwa asal-usul hantu pocong yaitu orang yang meninggal dunia saat dimakamkan, lalu tali pocongnya tidak dilepas, sehingga arwah si mayit bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Ada juga yang menyebutkan awal mula sejarah hantu pocong berasal dari sosok makhluk halus yakni jin yang menyerupai atau menyamar sebagai pocong. Dan masih banyak lagi versi-versi lain tentang sejarah awal mula hantu pocong yang merupakan hantu paling ditakuti oleh mayoritas orang. Adapun untuk wujud hantu pocong itu sendiri menggambarkan pocong bervariasi. Dikatakan pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Untuk lebih mendalami pengetahuan kita seputar pocong hantu yang paling seram dan paling menakutkan, sejarah asal-muasal hantu pocong. Penampakan hantu pocong itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mungkin benar karena si mayit lupa dibukakan tali pocongnya, atau si arwah tersebut masih banyak tanggungan selama hidupnya di dunia sehingga mencoba meminta maaf dengan wujudnya seperti pocong. Kedua, menyerupai pocong. Dan yang ketiga, menampakkan hantu pocong juga bisa muncul karena guna-guna atau dimanfaatkan tubuhnya untuk menakut-nakuti oleh seseorang dukun atau ahli santet dengan meminta tumbal untuk memperkuat ilmunya. Sahabat rahimakumullah, bagaimana membedakannya? Karena semua ini akan kita jelaskan. Pocong yang lupa dibukakan tali pocongnya pada saat dikebumikan. Mayit lupa dibukakan tali pocongnya sehingga dia menjelma menjadi sosok yang mengerikan seperti waktu dia mati. Tapi dia tidak gentayangan menakuti orang-orang di sekelilingnya. Kalaupun dia gentayangan dan coba menakut-nakuti orang di sekitarnya, maka berarti dia masih memiliki tanggungan selama hidupnya. Penampakannya muncul pada saat azan maghrib atau setelah kita selesai sholat maghrib. Dia muncul tepat di tengah-tengah pusar kuburannya dengan wujud seperti asap. Kemudian menjadi makhluk kecil yang lompat dari tengah kuburan ke arah kakinya. Kemudian dia melompat lagi ke arah kepalanya. Kali ini menjadi makhluk yang sedang seperti bayi besarnya. Kemudian dia berlompat lagi ke arah sisi di sebelah baratnya. Dan sempurnalah sosok hantu pocong itu. Setelah itu dia berjalan mengelilingi kuburannya 1 kali. Meski terlihat bahwa kakinya terikat, tapi dia masih bisa berjalan dengan kaki terikat. Setelah sosoknya sempurna, maka hantu pocong ini terbang melayang-layang ke udara. Saat dia terbang melayang, tubuhnya memanjang seperti selendang putih. Ciri-ciri hantu pocong yang satu ini yaitu wajahnya yang cenderung terlihat seperti tengkorak. Buah matanya terlihat seperti mau keluar. Tidak ada alis ataupun daging kulitnya. Terkadang di antara kedua matanya terlihat seperti ada belatung yang keluar masuk.
Kalau Anda bertemu dengan hantu seperti ini di lingkungan Anda sendiri, maka sebutkan siapa yang menurut Anda teman Anda atau kerabat Anda yang meninggal pada saat itu. Lalu katakanlah, aku sudah memaafkanmu. Kembalilah dengan tenang ke alammu. Setelah itu bacalah basmalah dan surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali, maka dengan sendirinya dia akan menghilang dari hadapan Anda. Sahabat rahimakumullah, jangan takut ataupun kabur, lari terbirit-birit, karena hal itu percuma. Si pocong itu akan terus mengejar Anda sampai dia mendapatkan pertolongan atau maaf dari Anda. Wallahu a'lam bishawab.